Kembali lagi di Jendela masih bersama Dr. Rukia Khodilawati, SPPD KKV dari Rumah Sakit Hermina Palembang. Wah, nama dokter ini bagus banget sampai Desi salah ngomong, Dok. Maaf, Dok. Dokter Dila. Nah, jadi untuk pemirsa Jendela yang ingin berinteraktif langsung bisa di 0711 364 666. Kami masih membahas tentang kardiologi. Baik, Dok, kita lanjutkan lagi nih, Dok ya. Tadi sempat kita berbicara tentang penyakit jantung koroner ini, Dok ya. Kalau berbicara tentang penyakit jantung koroner ini kan bisa datang mendadak ini, Dok. Seperti kayak serangan jantung mendadak, atau juga angin duduk ini, Dok. Kalau ngomong angin duduk itu benar nggak sih, Dok? Kalau itu tuh memang dia terkena angin duduk jadinya meninggal gitu. Itu benar itu, Dok? Jadi mungkin istilah di masyarakat ya, angin duduk mungkin tadinya sehat, dipikir kan tiba-tiba kok ini ya, tiba-tiba sakit, meninggal gitu ya. Mungkin itu mungkin ya dikatakan yang angin duduk itu mungkin serangan jantung akut ya. Mungkin serangan jantung daripada pembuluh darah koroner. Oh, berarti sama dengan penyakit jantung koroner, Dok ya. Dan Desti ini pernah dengerin, Dok, tentang pemasangan cincin nih, Dok, di jantung. Nah, apakah pemasangan cincin itu berguna atau mungkin bisa menyembuhkan penyakit jantung lainnya juga dari pemasangan cincin itu, Dok? Ya, sering memang pasien datang, Dok, ini aku sakit jantung, pasang cincin aja gitu ya. Jadi istilah pemasangan cincin ini mungkin ditujukan pada penyakit jantung koroner. Jadi kalau seseorang menderita penyakit jantung koroner dari anamnesa atau dengan pemeriksaan fisik, dengan alat bantu EKG mungkin, terus bisa juga dengan treadmill, kita curiga itu menderita penyakit jantung koroner, itu kita bisa lakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui kateterisasi jantung atau pada istilahnya core angiografi ya. Nah, kateterisasi jantung itu untuk menilai pembuluh darah koroner itu ada enggak sumbatan. Nah, sumbatannya itu berapa persen dan di cabang mana. Tidak semua penyakit jantung koroner itu dipasang cincin. Jadi kita akan nilai dulu dengan melakukan tindakan kateterisasi jantung tadi. Nah, jadi kateterisasi jantung itu merupakan diagnostik ya, atau untuk melihat dulu seberapa besar sumbatannya dan lokasinya di mana. Nanti setelah itu kita akan diskusikan tindakan apa selanjutnya pada pasien ini. Jadi tidak semuanya dipasang cincin. Bisa saja sumbatannya cuma 10%, penyempitannya tadi mungkin cukup dengan obat-obatan. Tapi kalau sumbatannya banyak, pipanya juga banyak yang terkena, nah mungkin tidak bisa lagi kita pasang cincin, tapi kita lakukan mungkin tindakan bypass. Baik, Dok. Kita ada penelpon, Dok. Mohon maaf, kita angkat dulu sebentar. Halo, selamat malam. Iya, Bapak. Iya, dengan Bapak Pasri, silakan Bapak. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, waalaikumsalam Pak Pasri. Ya, saya sudah ada di rumah sakit Bari, Dok. Darah. Ya, mohon maaf Bapak Pasri, suara volume TV-nya mungkin bisa dikecilin, Bapak. Oke. Ya. Saya ini sudah hadir di rumah sakit Bari. Waktu itu kan sudah di EO, bilangnya ada pembengkakan jantung. Terus kalau seandainya kita makan obat jantung itu ada batasannya atau cukup 10 biji gitu sudah baik, apa harus rutin kita makan? Baik, dokter ada yang ingin ditanyakan, Dok? Ya, terima kasih Pak Pasri atas pertanyaannya mengenai penyakit istrinya ya Pak Pasri yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit Bari ya. Nah, mungkin sudah dilakukan echo sama dokter penyakit dalam di sana. Jadi untuk pengobatan yang bertanya Pak ya, itu kalau sudah menderita penyakit jantung, itu makan obatnya harus teratur Pak. Jadi penyakit jantungnya bukannya sembuh cukup 10 biji atau 10 hari yang tadi Bapak katakan, stop, nggak lagi makan obat.
Jadi tetap harus dimakan obatnya rutin sehingga kondisi klinis Bapak atau penyakit Bapak, istri Bapak itu terkontrol, Pak. Jadi bisa jangan sampai timbul perburukan atau kondisi klinisnya lebih jelek. Jadi makan obatnya rutin, terkontrol juga harus rutin. Jadi pemeriksaan juga harus tetap dijalani ya dok Ya, ya? obat-obat harus rutin. Nah, kalau memang sudah menderita penyakit jantung. Penyakit, Ya. mungkin ada pembengkakan mungkin tadi dok ya, Ya. pembengkakan jantung ya dok? Iya, saya makanya tadi saya awal sudah bilang pembengkakan di sini atau memang sudah terjadi gagal jantung, apa jantungnya baru menebal. Nah, saya nggak tahu. Jadi mungkin dari echo kita bisa tahu bagaimana pompa jantung istrinya Pak Pasri tadi. Jadi pengobatan juga beda. Beda, ya benar. Jadi kondisi klinisnya beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Benar. Ya. Baik dok. Ini kita ada pertanyaan ini dok di Twitter kita dok dari @estasya. Ini dia pernah dengar istilah ini kardiologi intervensi. Nah itu apa itu dok katanya? Ya. Di divisi kardiologi itu kita ada yang intervensi tindakan, ada yang non intervensi ya. Intervensi. Jadi mungkin intervensi itu salah satunya kateterisasi jantung, yaitu suatu tindakan untuk melihat bagaimana pembuluh darah koroner tadi. Kemudian kita juga bisa melakukan berbagai macam terapi ya. Terapi. Mungkin pada pasien yang memerlukan alat pacu jantung itu bisa. Kemudian memperbaiki katup jantung yang rusak, nah itu salah satu kardiologi intervensi. Kemudian tindakan pemasangan cincin tadi ya pada pasien koroner yang memang memerlukan pemasangan cincin atau stent istilahnya. Kemudian bypass jantung itu juga kardiologi intervensi. Jadi banyak kardiologi intervensi itu. Berarti kardio intervensi ini ada beberapa tadi yang sudah disebutkan dok, dan juga ada satunya. non intervensi juga dok ya? Ya, kalau yang non ya itu pemeriksaan biasa ya seperti echo ya. Echo bisa melalui dinding dada atau bisa melalui transdusernya atau alat untuk melihat yaitu masuk ke dalam mulut itu bisa kita masukkan. Jadi sekarang udah canggih nih, jadi jangan takut nih untuk yang punya mungkin penyakit jantung nanti bisa diperiksakan karena alat-alatnya sudah bagus ya dok ya. Nah dok, kalau untuk usia ini dok, usia mungkin yang harus bisa cek jantung ini usia berapa itu dok? Jadi kalau untuk check up ya, check up itu semua orang boleh. Ya. Kalaupun untuk dari usia anak-anak bisa. Jadi kalau memang anak-anak yang misalnya nih dari bayi kalau nangis biru atau yang sesak ya, atau mungkin yang pertumbuhannya terhambat atau yang sering batuk ya, mungkin kita bisa memeriksakan. Itu kan merupakan salah satu gejala, tapi tidak semua itu penyakit jantung. Kemudian untuk yang usia menengah itu mungkin laki-laki dengan faktor risiko dengan hipertensi, kencing manis, perokok, obesitas, itu mungkin kita perlukan melakukan tindakan check up. Karena itu tadi balik lagi ke faktor ya dok ya, merokok tadi itu memang sangat berbahaya. Jadi harus cepat-cepat diperiksakan dok ya. Kalau untuk jadwal mungkin dok, berapa kali kita harus check up itu dok? Kalau check up, kalau kita memang ada penyakit, mungkin dalam setahun itu bisa 2 kali. Tapi kalau sudah jelas memang penyakitnya kita harus kontrol terus. Jangan putus obat, jangan misalnya nih, oh tensi saya udah bagus, nggak perlu obat. Nah padahal tensinya bagus itu karena obat. Entah obatnya nggak dimakan naik lagi tensinya. Jadi suka salah persepsi, tensi saya udah bagus nih dok, jadi obatnya saya berhenti. Jadi berhenti obatnya dok ya. Jangan, jadi obat harus tetap dan juga pemeriksaan juga harus tetap jalan dok ya. Kontrol aja teratur. Seimbang ya dok. Baik dok, nanti kita akan lanjutkan lagi dok ya. Untuk pemirsa di rumah kita jeda dulu iklan sebentar dan kami masih mungkin bisa menerima telepon Anda di line telepon di 0711364666. Kami akan kembali tetap di Jendela.